Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatal iman yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menyampaikan sunnah-sunnah berpuasa. Dan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang adab berpuasa, adab atau etika berpuasa. Sunnah-sunnah berpuasa banyak sekali. Di antaranya ini berdasarkan yang dituturkan oleh para ulama kita yang bersumber dari hadis-hadis sahih di antaranya. Yang pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka puasa ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan sabda beliau, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Manusia ini senantiasa dalam kebaikan, maksud dalam agamanya, ya, selama mereka menyegerakan berbuka. Mengapa? Ini juga sebagai upaya menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kebiasaan mereka, kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, itu mengakhir-akhirkan berbuka hingga muncul bintang gemintang. Nah, kemudian yang kedua, al-fitru ala rutabin witron. Usahakan kalau memang ada berbuka itu diawali dengan kurma setengah matang, rutob, yang sedang manis-manisnya itu, ya, itu kurma rutob. Witron dengan bilangan ganjil, 1, 3, atau 5 dan seterusnya. Ya, 1 atau 3. Gitu ya. Jika tidak ada, ya dengan air zam-zam. Jika tidak ada, dengan kalau disundahkan dalam kitab fikih itu dijelaskan air minuman yang manis-manis tapi yang tidak melalui proses api yang alami seperti madu begitu. Nah, baru kemudian air mineral atau air yang manis-manis yang melalui proses seperti teh manis. Ya, apalah yang menyehatkan begitu. Nah, kemudian taftirus shaimin. Sunnah yang berikutnya adalah memberi iftar kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, untuk mereka berbuka. Mengingat fadilah yang sangat luar biasa. Dalam hadis sahih, sabda Nabi SAW, man fattara shaiban kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang beri iftar kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang diberi iftar tadi. Bahkan dalam riwayat yang lain, seperti dijelaskan dalam kitab Is'afu Ahli Iman, dari riwayat yang lain, man fattara shaiman fi syahri Ramadan min kasbin halalin sallat alaihi malaikatu layali Ramadan wa safahu Jibril alaihi salam lailatul qadar wa man safahu Jibril alaihissalam yariqu qalbuhu wa taqturu dumu'uh. Barang siapa yang beriftar kepada orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan dari kasab yang halal, dari hasil rezeki yang halal, maka dia akan dimintakan ampunan, didoakan oleh para malaikat, ya, dimintakan ampunan kepada Allah sepanjang malam-malam Ramadan. Dan dia akan disalami oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Dan orang yang disalami malaikat Jibril dalam riwayat ini, tandanya adalah yariqu qalbuhu wa taqturu dumu'uh. Hatinya menjadi lembut, kemudian bercucuran berlinangan air mata. Sehingga sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu memberikan iftar? Sabda Nabi, pahala ini bisa didapatkan oleh orang yang beri iftar walau dengan segenggam makanan. Lalu sahabat bertanya lagi, jika segenggam makanan itu tidak sanggup, tidak dia miliki, maka sabda Nabi, cukup dengan seteguk air susu. Riwayat yang lain, dengan sepotong roti. Jika sepotong roti pun tidak sanggup, maka dengan seteguk air susu. Jika seteguk air susu pun tidak sanggup, maka dengan seteguk air putih biasa, air mineral. Nah, inilah ikhwah, fadilah di bulan Ramadan memang luar biasa bagi mereka yang
memberikan iftar. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-ityanu bidu'ail iftar, membaca doa atau berdoa pada saat berbuka puasa. Ini penting karena ini momen di mana doa kita diijabah. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya doa orang yang sedang berpuasa pada saat ia berbuka tidak akan ditolak oleh Allah SWT, alias diijabah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang doa iftar ini. Ya, terlepas sahih dhaifnya, kita gabungkan saja semua seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama kita dalam kitab fiqih, dalam kitab Taqrir as-Sadidah di antaranya. Kita gabungkan saja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu. Dhahaba adh-dhama wa ibtalat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Nah, ini doa ketika iftar. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah as-suhur walau bijur'atin ma'in. Bersahur walaupun dengan seteguk air. Jangan mentang-mentang fisik sedang kuat, sehat. Ya. Tetap kita harus bersahur. Karena ini sunnah Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena sungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Lalu sunnah yang berikutnya adalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Ini sunnah. Tentu mengakhirkan sahur yang sekiranya tidak terlalu mepet kepada waktu fajar, waktu subuh. Ya. Anggaplah jika waktu subuhnya 4:30, maka kita bersahur 3:30, 1 jam sebelumnya. Karena nanti ada jeda waktu antara sahur dengan adzan yang harus kita perhatikan. Dan ini merupakan sunnah juga. Nah, jadi itulah yang disebut dengan imsak, sunnah imsak. Bukan berarti haramkan makan minum, masih boleh. Jika memang telat, kandung ketelatan begitu, boleh. Hanya saja sunnahnya ada jeda. Seperti dalam hadis sahih ketika Sayyidina Zaid bin Sabit bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, kam kana bainal adhani was suhur? Kam kana bainal adhani was sahur? Wahai Rasulullah, berapa jeda antara azan dengan sahur itu? Jeda waktu antara azan dan sahur. Lalu Nabi menjawab, qala qadru 50 ayatan. Sabda Nabi, seukuran bacaan 50 ayat suci Al-Quran. Jadi seukuran bacaan 50 ayat Al-Quran yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, jika diukur dengan waktu kurang lebih 10-15 menit. 15 menit lah. Ulama-ulama kita menyampaikan rubu sa'ah, 15 menit. Baik, kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-ightisal minal janabati atau minal janabati qabla al-fajri. Mandi junub sebelum waktu subuh, sebelum adzan subuh. Ini bagi kalangan suami istri yang dalam kondisi junub ketika dia sahur, maka sebaiknya, dan ini merupakan sunnah, mandi junubnya sebelum masuk waktu subuh. Walaupun setelah subuh boleh-boleh saja, tidak ada masalah dan sah puasanya, sah saum. Hanya ini ya sunnahnya, afdalnya seperti itu. Kemudian al-ightisal ba'dal maghrib kulla lailati. Ya, sunnah juga mandi setiap pada maghrib. Ya, setelah sholat maghrib mandi setiap malam agar supaya lebih fit, lebih semangat untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur, memperbanyak bacaan ayat Al-Quran dengan tadabbur. Nah, ini yang lebih afdal.
Kemudian al-iktsar minas salawatin nafilah. Memperbanyak salat-salat sunnah. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, kemudian juga salat duha. Dan juga salat tasbih begitu. Lalu kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-muhafadzatu ala salati tarawih min awal lailatin ila akhir lailatin. Menjaga agar tidak terlepas salat tarawih. Selalu melaksanakan salat tarawih dari malam pertama hingga malam yang terakhir. Kemudian sunnah yang berikutnya al-muhafadzatu ala salatil witri. Ya, menjaga salat witir jangan sampai terlepas setiap malam. Selepas tarawih witir. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-ijtihad fil ashr awakhir wa tahri lailatul qadar. Meningkatkan kualitas amal-amal saleh kita di 10 hari terakhir. Dan bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya memohon kepada Allah agar Allah berkenan menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang kualitas lebih baik daripada 1000 bulan itu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-iktsar minal amali shalihah. Memperbanyak amal-amalan saleh. Amal-amal saleh. Di antaranya silaturahim, kemudian menghadiri majelis ta'lim jika masih ada ya. Kemudian memperbanyak sedekah dan amal-amal kebaikan lainnya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah atau si'atu 'alal a'yan, berbagi ya, kepada keluarga. Mungkin ada saudara kita, ponakan kita, pokoknya karib kerabat, sanak saudara. Kemudian yang terakhir tarkul lagwi wal musyatamah. Hati-hati, ini sangat penting, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya. Kemudian menghindari perkataan-perkataan kotor seperti saling mencaci, saling memaki. Ya, ini harus ditinggalkan. Ya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi sunnah-sunnah dalam berpuasa seperti yang termaktub dalam kitab At-Taqdir As-Sadidah, dan juga hadis-hadisnya kami ambil dari kitab Is'afu Ahli Iman. Ya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu al-hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.